Perang Kerinci dengan Jambi. Setelah kerajaan Melayu Bumi Seribu Candi Pucuk Jambi 9 Lurah aman dari tentara Komering, maka kurang lebih sekitar tahun 1524 Masehi, Raja Melayu Tanah Pilih Jambi mengirim puluhan jenang dari Tanah Pilih Jambi dan Kuto Buayo ke daerah Kerinci Rendah, Kerinci Tinggi untuk memungut uang jajah atau pajak yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Kerajaan Jambi. Dan Kerajaan Jambi sebelumnya hanya menguasai daerah yang dihuni oleh manusia baru. Sampai di Karangkiling, Kuto Buayo dekat tak pernah diulang, jauh tidak pernah di Kedino. Maka itu, pungutan uang jajah atau pajak tersebut gagal total karena rakyat Kerinci Rendah atau wilayah Luak 16 dan Kerinci Tinggi tidak mau membayar uang jajah karena para depati-depati dan rakyat Kerinci menganggap para jenang kerajaan Melayu Jambi telah membawa gading dan belalai, membawa belang dan taring untuk menakut-nakuti rakyat Kerinci, untuk memperbudak, untuk memperhamba rakyat Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah dengan memaksa rakyat membayar uang jajah yang belum pernah dilakukan oleh Raja Jambi sebelumnya. Para jenang menemui dan memaksa depati kepala adat yang saat itu terhimpun dalam Ampat di Atas, Tigo di Baru, Pemuncak dan Pembarap. Dan masa itu telah terjadi pemekaran wilayah depati-depati tetapi belum diresmikan secara adat, yaitu di Kerinci Rendah, Depati Mudo Pemuncak Alam Paratin Tuwo, Depati Mudo Pesanggarahan, Depati 9 Tiang Pungpung. Di Kerinci Tinggi, Depati Cahyo Negeri Koto Teluk Rawang, Depati Sukorami Koto Dian Rawang. Dan semua depati di Kerinci pada saat itu tidak melayani para jenang yang datang dari Kerajaan Melayu Tanah Pilih Jambi, karena para depati di Kerinci menganggap daerah Kerinci tidak masuk ke dalam wilayah Kerajaan Melayu Tanah Pilih Jambi, tetapi adalah bagian dari Kerajaan Pagaruyung, kurang lebih sejak dari tahun 1340 sampai 1524 Masehi, selama 184 tahun. Dan semua depati yang berasal dari Pemuncak dan Segindo yang pernah ada di Kerinci Rendah dan Kerinci Tinggi secucur air seguling batu adalah hasil bentukan dan buek buatan yang ditanam dalam oleh Aditya Warman, Raja di Pagaruyung, dan terpakai terus-menerus secara turun-temurun. Dan memang sejak meninggal Ananga Warman yang menjadi Raja Pagaruyung yang menggantikan ayahnya Aditya Warman, di mana kerajaan di wilayah Kerinci bersifat unidepati yang berdiri sendiri atau otonom, akan tetapi tetap berada di bawah yang di-Pertuan Kerajaan Pagaruyung. Segala peraturan adat yang disebut dengan undang berasal dari Pagaruyung. Demikian juga dengan bentuk-bentuk rumah yang telah bergonjong dua sebagai tanda rantau dan ujung tanah Pagaruyung. Maka akibat dari kedatangan jenang yang hendak memungut uang jajah itu, terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara para jenang dari Kerajaan Melayu Tanah Pilih Jambi dengan para depati-depati dari Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah. Akhirnya terjadilah peperangan dan pertempuran yang maha dahsyat di Pulau Tengah Semerah, Tamiai. Di pihak Kerinci dikomandai oleh Tiang Bungku, Depati Morolangkap, Tamiai, dan dibantu oleh 15 depati-depati lainnya bersama-sama dengan rakyat dari 15 depati tersebut. Di antaranya 6 depati dari Persatuan Wilayah Luak 16, Depati Pemuncak Alam Seribumi Putih Serampas, Depati Pemuncak Alam Purwomenggalo Sungai Tenang, Depati Mudo Pemuncak Alam Pratin Tuwo, Depati Mudo Senggarahan, Depati 9 Tiang Pumpung, Depati Mangkuyudo Pembarap. Perang ini luar biasa dahsyatnya. Sudah 40 kali datang penyerangan dari Jambi, semuanya dikalahkan oleh tentara Tiang Bungku. Dan ada 40 orang jenang dari Kerajaan Melayu Tanah Pilih Jambi yang mati terbunuh. Belum lagi para hulu balang dan rakyat oleh komandan perang Tiang Bungku yang sangat sakti itu, dan depati-depati lainnya waktu terjadi pertempuran dahsyat di Pulau Tengah. Perang ini menimbulkan rasa benci yang amat sangat dalam hati rakyat Kerinci kepada Kerajaan Melayu Tanah Pilih Jambi.
bila ada ditemukan pisang warga Kerinci berletuk atau berbuah menghadap ke Jambi, harus pisang itu ditebang atau dipancung, dicincang lumat-lumat, batang dan buahnya dibuang karena dianggap membawa celaka. Kalau ada ayam berkokok ke arah Jambi, maka leher ayam tersebut dipancung, ditetak putus, dan badannya dicincang lumat, dianggap membawa celaka. Pendek kata, binatang apa saja baik anjing, kucing, atau ternak kambing, sapi, kerbau berbunyi menghadap ke Jambi tetap dibunuh karena dianggap membawa bala, membawa malang dan celaka. Begitulah rasa benci rakyat Kerinci kepada kerajaan Melayu Tanah Pilih Jambi saat itu. Kebencian itu timbul karena sejak puluhan tahun, bahkan selama dunia ini ada, tak pernah ada raja dari kerajaan Melayu Tanah Pilih Jambi datang ke daerah Kerinci. Bahkan waktu diadakan rapat adat atau raimuna adat di Bukit Seguntang Tua Somai, yang semua Depati Kerinci hadir atas undangan dari Raja Pagaruyung, bukan atas undangan dari Raja Melayu Tanah Pilih Jambi. Dan Kerinci merasa bukan bagian dari Jambi, tetapi kenapa datang hanya untuk memungut uang jajah saja? Dan sebelum itu raja dari kerajaan Melayu Tanah Pilih Jambi belum pernah berkunjung ke Kerinci. Jauh tidak dikenal, dekat tidak diulang, tidak dimasukkan petang, tidak dilepaskan pagi. Dan peperangan ini terjadi hampir 3 tahun. Karena perang sering terjadi secara gerilya dan kerugian besar dari pihak Jambi terjadi di desa Pulau Tengah, di mana pasukan dari Jambi yang dipimpin oleh Jenang telah terkepung dalam hutan karena jalur bantuan makanan dari Jambi telah terputus oleh tentara Tiang Bungku. Di saat pertempuran terjadi di dusun Pulau Tengah Kerinci, yang ternyata bahwa tentara kerajaan Tanah Pilih mengalami kesulitan untuk menundukkan Tiang Bungku, maka Raja Melayu Tanah Pilih Jambi, yaitu Pangeran Hilang di Air yang bergelar Penambahan Rantau Kapas, memanggil saudaranya Pangeran Temenggung, anak putih Ratu Mas Pemalang, Raja Mataram. Dan setelah Pangeran Temenggung datang ke Jambi bersama dengan Pangeran Puspoyudo Dwipa yang sengaja dikirim oleh Raja Majapahit Mataram, maka dibentuknya pasukan khusus yang dilengkapi dengan senjata jalo besi untuk menangkap Tiang Bungku. Dan setelah segala persiapan selesai, maka berangkatlah Pangeran Temenggung ke Kerinci, lalu bergabung dengan tentara yang masih bertahan di Pulau Tengah. Berkat pengalaman dan taktik perang yang dimiliki oleh Pangeran Temenggung, ia dapat mengepung dan menangkap Tiang Bungku dengan jalo besi yang dikenal dengan Jalo Suto, Jalo Embun yang telah ia persiapkan. Kisah penangkapan Tiang Bungku tersebut adalah